Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema penuntun hari ini adalah tidak percuma. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang seberapa pentingkah kita ke gereja. Memang sebagian besar kita umat Kristen melaksanakan ibadah bersama di hari Minggu. Meskipun ada juga sebagiannya melaksanakan ibadah atau hari Sabat di hari Sabtu. Namun masalahnya masih banyak orang-orang Kristen di luar sana menyediakan waktu untuk gereja di hari Minggu terasa seperti ujian tersendiri. Apalagi kita yang bekerja dari hari Senin sampai Jumat menganggap bahwa weekend, yaitu hari Sabtu dan Minggu adalah waktu bebas, waktu bersantai dengan keluarga. Apalagi bagi kita yang membuka toko atau usaha lainnya, lebih sibuk di hari weekend karena katanya lebih banyak customer atau pelanggan yang datang ke toko kita. Sehingga pergi ke gereja itu seolah-olah seperti menghabiskan waktu dengan percuma. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata tidak sedikit juga orang yang masih mempunyai pemahaman bahwa tidak gereja setiap minggu bukanlah dosa. Toh di rumah juga bisa berdoa dan baca Alkitab. Belum lagi alasan-alasan lainnya sehingga orang tidak ingin ke gereja. Tahukah saudara, disadari atau tidak, ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan kita datang ke gereja. Dan nats firman Tuhan yang saya bacakan tadi di atas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, menguatkan alasan tersebut, bahwa betapa penting dan besarnya manfaat yang kita peroleh kalau kita secara teratur datang ke gereja. Apalagi kalau kita tertanam untuk bertumbuh di salah satu gereja lokal. Nah saudaraku, beberapa manfaat yang saya ingin bagikan bahwa ke gereja itu penting dan tidak percuma adalah yang pertama, kita dapat secara teratur mendengar pesan Tuhan melalui firman-Nya. Kadang-kadang kalau kita membaca saja Alkitab di rumah, ada hal-hal atau pengertian yang belum begitu jelas kita tangkap. Tetapi kalau diuraikan secara luas dan dalam melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, seringkali firman Tuhan itu sampai kepada tujuannya. Ia menemplak hati, menyadarkan kita, membangun roh kita, dan kita akan merasakan pemulihan, penghiburan, bahkan kesembuhan dari kuasa Tuhan, karena kita mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudaraku, bertemu secara teratur dengan orang percaya lainnya di gereja adalah sumber dorongan dan kekuatan. Karena sejatinya gereja bukanlah gedung atau bangunan, melainkan kumpulan orang-orang seiman yang percaya Yesus, yang berkontribusi dalam saling mengasihi, melayani, mendoakan, menasehati, membangun dan memperhatikan. Bagaimanapun saudara, kitalah gereja yang harus datang ke gereja untuk bertemu secara teratur. Untuk apa saudara? Untuk berkumpul dan kita saling menguatkan dalam iman. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan dalam firman Tuhan begini,
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudaraku, ayat ini menjelaskan bahwa inilah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Selain mereka menjalankan ibadah bersama-sama secara teratur, mereka juga membangun fellowship dengan saudara seiman lainnya. Dan sekarang, adanya kebaktian online, menara doa online, saat teduh online, konferensi-konferensi gereja, bahkan podcast adalah sarana-sarana tambahan yang baik sekali untuk kehidupan rohani kita. Tetapi tidak ada yang dapat menggantikan komunitas Kristen yang konsisten melalui gereja lokal. Dan yang ketiga, saudara, secara organisasi, gereja menjadi payung penggembalaan dan sarana untuk lebih lagi melayani kebutuhan-kebutuhan anggota jemaatnya, seperti baptisan air, konseling, pernikahan, penyerahan anak, kunjungan, pelayanan kedukaan, misi, penginjilan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya membuka pemikiran kita, khususnya saudara yang belum menjadi anggota di salah satu gereja lokal manapun, bahwa kita tidak bisa hidup dan melakukan semuanya sendiri dalam mengusahakan hal-hal ini. Suatu hari kita akan membutuhkan gereja saudara untuk melayani pernikahan saudara misalnya, atau mengunjungi dan mendoakan saudara ketika sakit, bahkan ketika saudara membutuhkan pelayanan kedukaan. Jadi saudaraku, renungan firman Tuhan pagi ini sangatlah penting untuk kita perhatikan bersama. Pergi ke gereja tidak menjadikan kita membuang waktu dengan percuma. Jadikan rutinitas ini menjadi kebiasaan yang baik, apalagi kita harus semakin giat melakukannya karena kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur sebab firman-Mu pagi ini memberikan pencerahan kepada kami bahwa sesungguhnya menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah secara rutin akan banyak memberikan kami keuntungan. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami roh kerajinan untuk datang ke gereja dan bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, di mana kami semakin giat beribadah dan melayani untuk kami saling menguatkan dan memperhatikan menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati.